Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mulai lagi pagi ini, lesson 4. Masih sharing session bareng. Kita belajar Go bareng-bareng. Kali ini, materi yang akan kita belajar sih tentang pointer method, sama kita akan mulai pakai external package biar mulai bisa belajar juga. Atau ya nanti kan, karena ketika kita udah mulai bikin aplikasi, pasti kita akan banyak pakai external package. Um, Pointer sama metode ini berkaitan sebenarnya, karena ketika nanti kita mulai banyak sebenarnya ngurut, kita akan banyak pakai external package itu karena external package biasanya modelnya metode gitu. Karena masih di sini disebut metode, Go itu sebenarnya bukan OP. Jadi nggak ada tuh istilah kelas gitu di Go tuh nggak ada. Biasanya kan kalau kita pakai kelas ya, atau ya di programming language lain yang ada kelas kayak PHP atau Python, metode itu biasanya unit dari kelas itu sendiri. Bisa kita dengan metode itu kita bisa chaining, memodifikasi sebuah properti dan seterusnya. Properti yang ada di kelas itu. Nah di Go tuh karena nggak ada kelas, ya tapi kita bisa mengutilize fitur yang uh, fieldnya mirip kayak metode, chaining, modifikasi properti dan seterusnya. Itu urutannya ketika nanti kita akan pakai package eksternal, kita akan pasti mengutilize metode-metode yang di-provide dari package itu. Tapi untuk bisa pakai metode itu, biar dapat bayangannya, kita pelajari dulu metode itu seperti apa sih gitu. Nah, di metode, ketika kita nanti bikin metode misalnya, kita akan juga banyak bersinggungan dengan pointer. Sebenarnya pointer ini general aja, karena nggak harus di metode pun kita akan banyak nggak bahas banyak mengutilize pointer. Pointer itu apa sih sebenarnya? Pointer itu sebenarnya value yang ada di dalam variable juga. Di awal kemarin kita belajar tentang variable kan. Dan variable, sebuah variable pasti ada value-nya. By default, ketika kita mengutilize sebuah variable, kemudian menggunakannya di dalam sub bagian dari program kita, value-nya itu di-copy, digolang ya. By default, istilahnya pass by value. Contoh nih misalnya, kita punya, kita bikin satu function. Namanya misalnya my name. Kita terima argumen ya, tipenya string. Terus kita nggak usah value, terus kita print lah value-nya di sini, name gitu ya. Terus kita panggil function ini, yes, my name. Sekarang kita panggil, saya bikin variable di sini. Kemudian kita passing dong, ke sini kan bisa kan. Kita jalanin. Nah, di kondisi ini, ada yang join. Bentar. Nah, di kondisi ini kan sebuah variable. Ini di dalam memori, dari dalam memori ini udah address nih. Variable name ini itu udah dialokasikan ke sebuah memori tertentu gitu, di posisi memori tertentu, di address namanya. Ketika kita passing variable name ini ke dalam functionnya name, ini sebenarnya ini ada dua memory usage di komputer. Jadi kita asumsikan lah ya, kita misalnya ini kita bisa hitung, let's say ini menghabiskan di memori 10 byte gitu ya. Misalnya ini 10 byte. Ketika kita passing name ini ke dalam function name, dari sini kan diutilize lagi nih. Ini sebenarnya ada variable lagi. Di sini di copy, byte tadi itu di copy. Jadi total ketika kita menggunakan variable name ini di sini, di dalam scope ini, itu kalau tadi kita kita asumsikan ini 10 byte, ya berarti ada 20 byte yang digunakan untuk
uh, mengutilisasi variable name ini. Dan saya misalnya kita panggil function yang lain gitu. Uh, my another name misalnya. Yang value-nya juga misalnya sama ambil dari situ, dari variable name ini yang kemudian kita passing lagi ke sini gitu ya. Ya ini tinggal dihitung aja di misalnya jadi gini. Ini jadi dihitung aja. Berarti kan ya tadi 10 byte, 10 byte, 10 byte. Jadi 30 byte kan. Nah, untuk kalau kita mau deploy aplikasi kita di server yang speknya gila-gilaan sih, ini nggak terlalu concern. Tapi ada kalanya misalnya kita mau deploy aplikasi Go ini ke dalam ini Raspberry misalnya. Raspberry misalnya kan mikrokomputer kan. Yang itu terbatas gitu memori. Atau yang lebih kecil lagi yang microcontroller gitu kan. Gue ada tuh yang bisa dideploy ke microcontroller. Lagi-lagi kan dia inian kan, binary kan. Dia compile gitu ya, tergantung mesinnya nanti mau kayak apa gitu. Udah langsung ke bahasa mesin gitu. Nah, buat yang space-nya terbatas, ini jadi hitung-hitungan. Bisa jadi nggak cukup nanti memori ketika running programnya. Di Go itu ada namanya, tadi pendekatan yang kayak gini, dan namanya pass by value. By default ya ketika kita bikin variable ya pass by value gitu. Tapi ada kalanya ya sebuah variable ketika kita udah mendefinisikan value-nya itu kita nggak expect berubah gitu. Kalau kayak gini kan, kalau yang tipenya pass by value, kita nggak ada masalah ngerubah value-nya di sini misalnya variable name tadi kita ubah lagi jadi value yang lain. Itu ya tujuannya sebenarnya ini biar safe ketika kita ngerubah variable yang sama tadi di copy ke sini, ketika dia ngerubah value-nya, ya value aslinya tuh nggak berubah gitu. Ya di sini akan ke print Mandriva, yang di sini ke print akan tetap kandar. Cuman ada kalanya ya kita spek menggunakan sebuah variable ya value-nya nggak akan berubah. Kita hanya using value itu. Itu ada namanya pendekatan lain namanya pass by reference. Pass by reference itu memungkinkan nggak di copy sebagai pointer aja gitu. Kalau tadi kan bayangannya ketika ini kita asumsikan 10 kilobyte, maka akan terjadi di sini 10 kilobyte juga, di sini 10 kilobyte juga. Kita bisa pakai pendekatan pointer namanya. Penandanya apa namanya? Pembedanya sih sederhana aja, tinggal namain asterisk sama tanda dan. Asterisk itu menunjukkan bahwa sebuah variable yang akan kita gunakan itu adalah pointer. Contoh misalnya di kasus ini di function my name, kita tambahin di sini asterisk, pasti error. Kenapa? Karena ini masih di-treat sebagai pass by value. Terus gimana caranya biar nama ini nggak di-copy, tapi hanya sebagai pointer aja ke method my name. Udah. Ada yang join. Oke. Nah, gimana caranya? Nah, sekarang kan si variable-nya, si function my name ini aspek gua mau variable yang value-nya nggak di-copy tapi pointer gitu. Ini kasih bintang. Di sini kita tinggal kasih tanda dan gitu. Nah, kalau ini dalam kondisi seperti ini dengan ada tanda bintang dan ada tanda dan, si variable my name dia nggak di-copy, tapi dia di pointing gitu. Mirip redirect. Konsepnya tuh mirip redirect. 301 atau 302. Ketika kita nyampe ke sebuah halaman, yang halaman itu di redirect lagi ke halaman akhir. Nah, pass by reference tuh mirip kayak gitu. Jadi udah nggak kejadian lagi nih di copy di sini. Ya udah dia akan ketika kita ngeprint ini my name, dia hanya ke print untuk apa namanya
pointernya aja. Nah, kalau di sini kan sebenarnya ini nilai pointernya sebenarnya. Kita sama kayak kemarin, kita bisa pakai, kita mention secara eksplisit tipe datanya. PMT print and. Karena sebenarnya yang ada di sini ininya apa pointernya. FMT sprint. Yes, eksplisit gitu. Nah, kita ngeliat nih di sini ada nama method myname sama myIntelliName. Kebayang nggak bedanya antara method myname sama myIntelliName? Ini method myname di aspek variabelnya jadi pointer, sehingga yang ada di sini itu bukan kopinya dari variable name. Yang di sini itu kalau di sini masih spek value, sehingga kita di sini tuh bisa ngerubah value dari variable name itu dengan nama lain tanpa ada masalah gitu. Kebayang ya, yang ikutan Alan ya, atau Hengki yang lain? Oke, sip. Betul. Yes. Yes. Oke. Terapannya pas ke apa? Nanti kita lihat kalau mulai udah testing. Oke, ini udah nangkap nih. Kita udah nyampe ya di model pointer. Next stage-nya kita akan belajar tentang method. Kenapa? Karena tadi em, itu kenapa kita ngebahas dua pointer, karena di method kita akan banyak mengutilize itu. Sekarang balik lagi ke package yang kita kemarin bikin. Kita ada QB dan seterusnya. Kita bikin baru file baru namanya. Let's say kita bikin namanya, karena ini package QB, kita bikin deployment package. Nah, oh ya, yang gue belum yang sampein juga tuh, kan di sini ada dua file ya, dalam satu package yang sama, QB dan deployment. Di Go itu, dia nggak melihat nama file, tapi dia melihat isinya. Jadi, dalam satu package QB ini, lo mau bikin 10 file kayak, mau bikin 100 file kayak, atau mau bikin satu file, yang dilihat itu isinya. Let's say misalnya di sini lo udah bikin function namanya name. Maka ya yang namanya function kan harus unik kan, unik terhadap scope-nya, which is dalam ini scope-nya ya si Kube gitu, package-nya Kube. Berarti di file ini lo udah nggak bisa lagi bikin package yang namanya, karena jadi karena satu package gitu, dalam satu package yang berbarengan, ya kan nggak boleh ada metode yang namanya sama gitu. Nah kan di Goto satu, karena dia model package base secara desainnya, maka ya udah dia nggak ngelihat nama file, tapi yang dilihat adalah package-nya. Maka kalau ketika lu udah nge-define sebuah nama di sini, sebuah function dengan namanya name di sini, ya udah di sini lo nggak bisa bikin. Oke, sekarang kita ngetes untuk membuat metode type deployment lah. Struct. Kita ngomong deployment ini konteksnya deployment Kubernetes ya, berarti misalnya deployment itu membutuhkan image, saya tipenya string lah ya, version, string. Oke, ini kita udah bikin struct yang kayak kemarin. Ini sebagai placeholder sebenarnya. Kemudian kita bikin sebuah function namanya new misalnya. Biasanya kan kalau kita instantiate sebuah kelas, biasanya kan new dan seterusnya. Sebenarnya ini ya, ini function biasa di Go, function yang dia exportable, ada capitalize ya kan di depan. Terus, nah kita kasih pointer di sini deployment. Bisa kasih jawaban Lan, kenapa ini apaan di sini? Bisa menduga nggak kira-kira ini apa? Oke.
function ini kira-kira aspek apa ketika return value-nya? Oke, correct. Oke, kita langsung return value. Misalnya tadi kan image tipenya string, kita misal version 1. Nah, kenapa kita tadi ngomongin tentang eh, pointer duluan? Karena kita akan banyak model di method kita akan banyak mengutilize fitur pointer tadi. Contoh di sini, kita expect return value-nya itu adalah struct yang kita buat tadi di sini. Karena new ini nanti akan digunakan oleh package lain di luar dari package-nya Kube. Gitu. Nanti kita pakai di main misalnya. Kenapa ini bentuknya pointer? Lagi-lagi biar hemat, karena kan kita nggak akan banyak ngerubah value di sini. Kecuali nanti memang baik ternyata di jalan ada rencana untuk merubah ya, itu it's okay gitu. Tapi dan objek yang di dalam metode ini kan bisa jadi banyak gitu. Contoh misalnya kita bikin lagi punch deployment pointer deployment misalnya get image taruhnya string spek taruhnya string d image. Nah, ini metode nih, udah mulai metode nih. Kita udah mulai metode, kita bikin satu metode lagi. D. Oke. Di sini kita lihat di sini ini metode yang jadi pembahasan kita di sesi ini tentang metode. Model penulisannya kayak gini. Dia reference ke sebuah struct, dia reference ke sebuah data untuk sebagai internal propertinya yang akan digunakan mereka sharing antara satu metode dengan metode lainnya. Kita coba jalanin dulu. Ini kita hapus dulu deh. Package-nya apa lo? Gitu lupa, kita import dulu. Kita deploy terus Kube titik new. Kita bisa mode gini. Titik get image coba. Oke. Kalau kita balik lagi ke sini, kita punya sebuah metode yang metode itu mengutilize properti dari struct ini. Dan kita punya dua metode, yaitu get image sama get version. Dan ya udah, nanti kita tuh bisa kalau emang ada kebutuhan kita mau memodify value-nya dan segala macam, kita bisa melakukan itu gitu. Kalau kita udah nanti nih dengan model kayak gini, kita misalnya bisa nanti melakukan chaining yang di sini misalnya another method gitu, sehingga nanti kita manggilnya bisa chaining deploy titik get image titik apa misalnya gitu. Atau kita misalnya bisa juga di instantiate ini kita ngasih value yang kita butuhkan. Jadi misalnya karena ini blueprint gitu ya, misalnya kita
men-treat si package ini seperti blueprint, seperti kelas. Kemudian ya udah, yang dia expect ada argumen yang bisa diolah di dalam kelas tersebut. Misalnya kita pengen image-nya itu ya dinamis. Nanti misalnya ketika deployment, kita kalau ini kan pasti ngedeploy itu kita bayangannya, contohnya kita akan ngedeploy Nginx gitu. Versinya versi 1 misalnya ketika nanti deploy ya. Bayangin kita pengen bikin method deployment yang image-nya nanti kita bisa define sendiri. Let's say kita misalnya kita bikin variable image terus version tipenya string. Instead langsung define di sini, langsung aja kita taruh di sini. Oke, sekarang kita karena dia udah spek argumen di new ini, kita tambahin argumen di sini. Misal Apache, tadi kan kita Nginx. Apache versi 2.4. Oke, kita get image sama get version lah. Kita pakai ini. Oops, kebanyakan. Oke, kita dapat Apache 24. Nah, sama nih kan, value-nya udah ada. Sorry, mau kopi dulu ya. Dapat kan, udah nih kita bisa memodifikasi propertinya, adjust sesuai dengan kebutuhan. Satu lagi yang bisa kita utilize di sini adalah tadi kita ngomongin pointer, ya udah kita bikin pointer aja di sini. Karena misalnya let's say kita menganggap si method ini itu nggak butuh value yang berubah gitu. Semuanya disuplai sama argumen. Udah, kita jadiin pointer aja. Lagi-lagi biar tujuannya menghemat. Nah, untuk yang kayak gini, kita harus keluarin dulu. Misalnya image, kita definisikan dulu variabelnya. Apa aja versionnya. Misalnya 2.4. Nah, di sini definisi variabelnya, ketika kita mau taruh ke sini, ya udah kita pas aja. Pas by reference. Kita pointing aja. Image, kasih, image, ini tanda, dan terus tanda dan version. Oops. Apa ya? Oh, ini boleh save. Yes, dah. Kebayang? Sama, gue juga baru nge-save. Oke. Gue juga udah jadi Akbar sih. Nanti kalau tanya nanya Akbar sih harusnya. Akbar tuh rajin bikin pointer dia. Nah, oke, udah ya, kita udah dapat pointer, kita udah dapat metode. Sekarang kita ngetes lah. Kita ngetes external package gitu. Karena itu nanti di situ apa namanya, kita akan belajar bagaimana sih external package itu memprovide metode-metode yang bisa kita gunakan. Nah, salah satu contoh yang gue pengen tunjukin sih dan mungkin akan ini relevan dengan yang kita pakai karena di awan pun kita pakai ini untuk di PVC, di fitur PVC gitu kita menghitungnya tuh dibantuin pakai lib ini. Karena ini API lib. Ini package-nya Go. Nah, di Go tuh untuk ngedownload package, ya udah pakai ini Go Get aja sih sebenarnya simpel banget. Kita copy, jalanin Go Get. Mau copy. Sip, udah ada. Biasanya nanti dia akan kelihatan di sini di file Go mode-nya. Ini udah ada nih. Tadinya kan kita kan nggak ada package lain, kita cuma sampai di sini. Sekarang udah ada di sini. Udah, kita tinggal ikutin dari apa namanya, apa yang ada di dokumentasinya. Misalnya dia butuh net kan bawaan nih. Oke, kita dia butuh net. Kita hapus aja yang ini, kita udah nggak butuh lagi.
biar clean aja. Dia butuh net. Oke, kita butuh ini misalnya. Ini package-nya tadi. Nah, kalau kita lihat kan dulu di awal kita ketika membuat sebuah project, kita menyebutkan kan repository kita secara eksplisit tadi. Cara menggunakan juga gitu untuk project untuk repo yang eksternal, untuk package yang eksternal, kita mention langsung ininya, alamat repositorinya. Oke, berarti kita akan mengutilize API-lib nih. Print Alan. Oh ya, di Go tuh yang gue baru tahu juga dia punya metode sebenarnya, punya function yang bisa langsung dipakai, jadi nggak perlu import metode FMT lagi. Udah ada print Alan. Ya udah, kita bisa gunakan itu. Misalnya ini, kita mau lihat sebuah IP. Net ini kan ngambil dari sini. Oh, net tadi hilang. Net. Oke. Nah, net itu bawaan dari Go, di parsing sebuah string IP. Nah, kemudian, si IP-lib bisa melakukan beberapa hal yang kita butuhkan. Misalnya, dia bisa ngedapetin next IP-nya dari IP 192.1.1 ini. Itu next IP-nya berapa sih gitu. Yaudah, kita pakai metodenya, terus kita panggil. Kita pengen tahu next IP-nya berapa. Oh ya, ini karena by default tipe datanya, by default tipe datanya apa, kita bisa hexa kalau nggak salah. Kita convert dulu ke string. Oke, dapat nih kan? Bener kan? Next IP dari IP 192.1 itu adalah 12, bener kan? Oke. Nah, berarti ini cara instantiate-nya. Kalau tadi kita kan pakai metode new kan. Kalau dia mungkin pakai metode tadi ini next IP misalnya dan seterusnya. Terus, let's say misalnya kita pengen menghitung jumlah dari, kita lihat dari sini, kita pengen tahu /16 itu jumlah IP-nya berapa sih gitu. Udah, kita lihat aja di sini misalnya. Oke, ini ada metodenya. Namanya IPlib newnet 4. Ini instantiate-nya nih berarti. Nah, misalnya kita variabel IP 4. Terus ini nge-parsing dari IP sama dari sini, kita pakai yang dari sini aja. Ini /16 kan. Berarti ini kita bisa ganti /8, /24 ataupun slash yang lainnya. Kita pengen tahu jumlah dari IP 192.1.1 itu yang /16 jumlahnya ada berapa sih? Ya kalau nggak salah ada metode count. Oh ya benar, ada count kan. Kita hitung. IP 4 ini ada berapa? Titik count. Nah, ada. Oh, ini harusnya. Ya tanggal dulu. Oh ya, ada 65 ribuan. Oke. Sekarang kita pengen tahu last IP dari /16 ini, last IP-nya berapa sih? Oh, ini last address-nya ada nih. Nah, karena ini kita stringin dulu. Ya, dapat last address-nya adalah IP sekian. Udah, nanti bisa kita utilize untuk apapun. That's it. Cukup untuk hari ini. Ada yang mau tanyain? Iya. Iya, PVC. Kita pakai ini untuk split PVC. Ya, jadi kan kan gini, kita kan ini kan pre-define kan. Kita cuma alokasikan /24 sama /20. Ya udah, kita bagi, kita pecah-pecah tuh dari misalnya yang paling banyak kan tuh yang IP private paling banyak itu kan 1.1.1.0 ya. 10, sorry, 10.1 kan yang paling banyak tuh. Nah, itu kan kita pengen pecah-pecah menjadi /24 misalnya. Kita pakai ini hitungnya gitu. Jadi dari 10.1.1.0 itu sampai ujungnya gitu ya, sampai akhirnya IP itu kita pengen pecah-pecah menjadi /24, kita pakai bantuan ini. Ya, simple. Misalnya nanti kita iterasi.
Misalnya ini ada 10.1.1.1 misalnya, atau 10.1.0 kalau nggak salah kayak gitu ya. Udah kita sesimpel misalnya cari last address-nya berapa. So kita misalnya slash misalnya kita pengen hitung slash 24, pengen ngedapetin range 24, ya udah dari sini kita bikin slash 24. Slash 24 itu ujungnya berapa? Misalnya ujungnya dapat lah, misalnya ujungnya last address-nya itu kan dapat misalnya segini. Ya udah, next dari last address ini itu adalah start pertama untuk grup berikutnya gitu, range berikutnya. Slash 24 berikutnya dari kelompok 10.1 itu. Bayang nggak maksudnya? Ya kayak gitu. Nah gitu, di kita tuh kita pakai lib ini untuk ngitung itu, split IP private tadi. Oke, closing dulu. Thank you semuanya. Besok off dulu karena biasanya pagi gue ada bantuin istri apa sedekah Jumat gitulah, acara sedekah Jumat. Tapi inilah karena kita udah mulai pakai external package, ada PR nih. Bikin 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 ini, bikin ada package namanya kita pakai Gogin ya. Ya gini-gini. Ada package. Nah, bikin apa namanya? Bikin sebuah metode yang metodenya itu post, yang metode postnya itu nerima argumen pertama IP-nya, kedua di bodinya ya, maksudnya di post itu pertama nerima argumen IP-nya, kedua size-nya atau netmask-nya, terus di return value next ininya. Uh, misalnya gini, misalnya apa namanya? Ini kan akhir dari IP ini kan akhirnya adalah ini 1924. Next IP dari segini yang slash 16 juga berapa gitu. Jadi nanti lo akan nge-return value berarti adalah 192.168.1.0/16 gitu. Kalau nggak salah tuh nanti keluarnya kayak gitu. Nanti return value kayak gitu. Nangkap nggak? Jadi metode itu mengkalkulasi argumennya adalah lo. Jadi gue pengen tahu nih, next yang slash 16 juga, walaupun nanti nggak harus slash 16 kan, misalnya slash yang kecilan lagi dikit lah, misalnya 24 lah, slash 24 gitu. Slash 2 ujung dari next slash 24 dari IP segini tuh next slash 24-nya juga tuh berapa sih gitu. Jadi bayangin, ini adalah PVC pertama, gue pengen nggak dapetin PVC kedua gitu, dan dapetin PVC ketiga dan seterusnya gitu. Nah itu pakai HTTP. Hmm. Untuk PVC kenapa? Hmm, oke. Ya, itu menarik. Kalau lo mau nerima argumen next-nya berapa, itu boleh juga. Berarti argumen ketiga. Gue pengen dapat berarti next-nya 3 dari PVC yang sekarang tuh berapa gitu misalnya. Boleh juga kalau lo mau bikin kayak gitu. Dalam HTTP API ya. Terus nanti dipakai GIN, terus di commit ya ke GitHub yang kemarin ya. Sip, udah itu aja. Thank you semua. Gue tutup dulu.